Sebelumnya saya katakan, saya adalah pendeta. Saya pernah di Solo, saya di gereja pimpinan Roh Kudus. Nama saya Yohanan Joni Mema. Siap. Mari Bapak Ibu kita saksikan semua untuk persyaratan beliau. Ya. Ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah. Saat ini kita doa ibu tetap hati. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Ibu tahu Ibu, dia pasti berundung justru percaya Tuhan Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, biasanya kalau kita bilang pendeta masuk Islam, apa kata Oden? Ah, itu palsu. Itu pendeta dipecat. Itu pendeta tak punya Roh Kudus, bla bla bla. Karena mereka terbiasa berdusta, terbiasa dengan kesaksian palsu macam Yusuf Manubulu dan Aman Suherman ya, yang dipenjara kemarin ya. Karena bikin kesaksian palsu dan terbiasa menebar kedustaan, ngaku mualaf padahal dusta. Aman Suherman ngaku ustadz, ngaku juara MTQ, giliran menyebut kepanjangan MTQ, dia bilang musabakoti walatil Quran. Mana ada musabakoti walatil Quran ya? Karena kebiasaan mereka seperti itu sudah jadi hobi ya. Akhirnya ditimpakan ke muslim. Seolah-olah kalau kita bilang ada pendeta masuk Islam, mereka bilang palsu, bohong, dusta. Padahal banyak pendeta dan pastor yang masuk Islam dan itu adalah fakta. Dan bukan hanya satu, banyak ya. Salah satu yang menuduh palsu adalah yang komentar di channel ini. Ya, saya sebut pendeta Yohanan Joni Mema STH Sarjana Teologi, dia bilang palsu. Makanya ini saya tampilkan sebagai bukti, sebagai pembuktian, sebagai fakta bahwa ini beneran mantan Kristen, mantan pendeta yang kemudian masuk Islam bersahadat pada tahun 2015 yang lalu. Banyak media meliput ya. Nah, jadi ini pendeta Yohanan saat masih Kristen dan beliau bersama Saifuddin Ibrahim saat itu berdebat melawan pihak Muslim, mualaf Agustinus Kainama dan LS Moko Ginta. Mari simak. Dan kenapa Kristen atau Kristiani mengatakan demikian? Jujur aja saya tidak pernah bilang sama moderator atau Ibu Biana. Sebenarnya memperbicarakan tentang Yesus Kristus dalam Al-Quran atau Muhammad dalam Injil tidak akan pernah ketemu sampai langit runtuh selesai baru ketemu itu. Karena langit belum runtuh ya sudah. Saya sudah bilang sama beliau tidak akan ketemu. Tetapi kita hanya ingin mencari satu sudut karena perbedaan waktu, perbedaan tahun. Kristen muncul tuh sebenarnya jujur aja nanti baru dia eksis di dunia tahun 1500 sekian, waktu itu Martin Luther. Sebelum itu adalah Katolik yang memahami Mesias yang disebut Yesus karena Yunani atau Mesias yang disebut oleh umat Islam dengan nama Isa Al-Masih. Itu sudut pandangnya sudah berbeda. Lalu Kristen lahir tahun 1500. Itu juga berbeda lagi dengan Katolik, berbeda lagi dengan Muslim, tambah jauh. Jujur aja, sudah jauh ini. Tetapi saya mau kasih tahu, sudut pandang saya adalah setelah saya mendalami tentang Nasraya, Mesikani, Yerusalem, itu adalah waktu Isa Al-Masih atau Mesias yang disebut oleh orang Yahudi yaitu Yeshua HaMasiah itu waktu ditolak oleh
bangsa Yahudi karena dia mengaku aku dengan Bapa adalah satu, itu sangat tidak bisa diterima oleh orang Yahudi, oleh Bapa. Memang dia akan datang satu kali lagi, apakah Buddha, apakah Hindu atau Muslim atau Kristiani ataukah Nasrani, itu akan berhadapan dengan dia satu kali lagi. Dunia ini akan berhadapan dengan dia. Siapa yang menciptakan itu? Yaitu ucapan yang keluar dari Sang Pencipta yang disebut Bapa oleh orang Kristen atau disebut oleh orang umat Muslim, yaitu Allah atau Allah. Itu Yesus itu atau Yeshua atau itu sebenarnya ucapan dari Sang Pencipta yang turun ke bumi. Dia malah menjadi daging manusia dulu. Karena kalau tiba-tiba dia turun ke bumi dari langit, tiba-tiba dia muncul, manusia akan terbengong-bengong dan akhirnya tidak percaya atau percaya. Maka dia harus lewat rahim wanita yang bernama Miriam, ikuti prosedur normal, lahir 9 bulan 10 hari. Tapi dia punya misi adalah dia pertama kali Isa masih datang ke bumi ini adalah menyelamatkan umatnya dulu, Yahudi. Bukan kita, bukan Muslim, bukan saya Kristen, tidak. Pertama kali Yahudi, tapi Yahudi menolak. Nah, sekarang simak proses ikrar syahadat pendeta Yohanan Joni Mema yang akhirnya menjadi seorang mualaf. Beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat ini dilaksanakan di Masjid An-Nur, Jati Bening, Bekasi, Jawa Barat. Itu tepatnya pada Jumat tanggal 31 Juli 2015 yang lalu ya. Di sini hadir dalam proses ikrar syahadat ini disaksikan oleh mantan pendeta lainnya, yaitu Ustadz Elis Mokoginta ya. Kemudian juga tim Mualaf Center Indonesia MCI dan jamaah Masjid An-Nur. Nah, coba kita simak. Kita semua, saya memimpin syahadah. Nanti beliau akan mengikuti syahadat itu dan disaksikan oleh umat Islam, insya Allah, karena ada syuting, insya Allah di seluruh dunia. Islam. Ya, sudah tahu bagaimana bersyahadat. Masuk Islam itu sederhana, hanya dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya itu. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah, bukan Yesus. Allah, bukan siapapun, hanya Allah satu. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu Rasul, utusan Allah. Itu diucapkan ringan, diungkapkan gampang, tetapi dilaksanakan butuh komitmen, butuh kesungguhan. Siap, Pak? Siap. Pendeta Yohanan? Siap, ya, siap. Mari Bapak Ibu kita saksikan semua untuk persyahadatan beliau. Ya. Ikuti saya. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana Bapak Ibu? Jelas? Jadi Bapak Yohanan, pendetanya hilang. Bapak Yohanan Joni Mema hari ini sudah bersyahadat dan sudah menjadi Muslim. Amin. Sudah beriman kepada Allah yang satu.
Nah, dalam proses pengislaman ini juga dipilihlah nama Muhammad Rashid yang memiliki makna umat Islam yang mendapat petunjuk ya. Jadi ini sebagai pengganti nama Yohanan Joni Mema ya. Jadi buat Anda yang menuduh ini pendeta palsu ya, Anda adalah pendusta. Sekali lagi Anda adalah pendusta karena menuduh tanpa bukti. Karena ini pendeta beneran. Ya. Kalau bukan pendeta nggak mungkin diminta jadi debater mewakili Kristen menghadapi Kainama dan LS Moko Ginta. Ya, jadi Anda mikir logik gitu loh, yang sehat dong mikirnya. Jangan terlalu kebanyakan dogma ya. Lalu apa yang melatar belakangi beliau akhirnya memutuskan masuk Islam? Nah, ternyata gegara debat dengan mualaf Samsul Arifin Nababan dan LS Moko Ginta. Ya. Jadi gegara berdebat oleng rupanya pendeta Yohanan ini ya. Setelah itu beliau baca buku LS Moko Ginta yang berjudul 101 Bukti Yesus Bukan Tuhan. Nah, ini yang benar-benar beliau susah tidur ya, susah bobo ya. Karena buku itu merujuk pada ayat-ayat Bible yang notabene-nya kitabnya pendeta Yohanan. Ya, gimana nggak oleng coba. Dari kitabnya sendiri justru membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Dan itu buku ditulis oleh mantan penginjil ya, LS Moko Ginta, kristolog yang sudah almarhum ya. Beliau meninggal saat sedang sujud dalam sholat di masjid. Masya Allah ya, bikin iri muslim ya. Ya, husnul khotimah pada saat beliau sujud di masjid, sholat di masjid, beliau wafat. Masya Allah ya, luar biasa. Ini yang sangat dirindukan oleh seorang muslim dan itu terjadi pada diri LS Moko Ginta. Ya. Baik, mari kita simak kesaksian Yohanan Joni Mema, sarjana teologi, saat beliau menceritakan tentang prosesnya masuk Islam. Sebelumnya saya katakan, saya adalah pendeta. Saya pernah di Solo, saya di gereja pimpinan Roh Kudus. Nama saya Yohanan Joni Mema. Ada teman-teman saya di atas sini kenal saya, bisa saya kenalkan. Kakek Joni maksudnya. Saya terakhir di Itios, beberapa tahun di daerah Nusuk dan pokoknya dari Itios ya. Dan saya pernah penginjilan di Klaten, pakai sebuah film. Oh, tetapi itu yang membuat betul-betul saya KO. Ini tadi saya mendapat hidayah setelah saya berpikir. Dan saya lihat, wah ini gak ada jalan lagi saya di sini. Tenang, sini kena, maju kena, dulu kena. Dan kebetulan ada sahabat saya juga yang muslim dan dia memahami ajaran moral. Dia masukkan saya ketika saya lagi buang dan ternyata benar ya, moral itu sangat ditinggikan di dalam Islam, sangat ditinggikan dan repotkan. Gara-gara ini loh, judulnya ini 101 Bukti Yesus Bukan Tuhan. Pak, sampai masuk ini 101 Bukti Yesus Bukan Tuhan. Bapak jangan tidak punya bukti, milikilah. Kalau Bapak miliki satu jangan, dua, satunya kasih orang Kristen. Nanti dia melotot makanya. Ya, melotot, tiba-tiba dia cari lembaga Bapak. Gimana ini Pak? Saya gelisah dan saya tidur Pak. Baca itu, ya sudah. Gimana mau? Sadar saja bisa. Gitu. Tapi jangan dipaksakan. Dia sadar karena memang Yesus mengatakan, aku ini nabi, aku ini khusus. Aslinya Yesus itu sholat dan wudhu. Saya berani bekerja pada saya. Pakai pendeta, kalau dia nggak tahu saya buka ini. Yesus itu sholat, Yesus itu wudhu, masuk Baitullah. Itu sana di Israel namanya Baitullah. Baitullah itu harus buka sepatu, apalagi sepatu kasut atau lepas. Jadi di sana di Israel 2000 tahun lalu itu tidak ada orang masuk rumah Allah pakai berarti pakai
Bagi Anda yang mau membantah fakta ini, mau membuktikan bahwa Pendeta Yohanan ini bukan mantan Kristen, aslinya memang Muslim ya, Muslim dari awal, nggak pernah Kristen, silakan dengan senang hati saya akan bahas ulang. Saya akan menunjukkan bahwa ada loh bukti baru ternyata Pendeta Yohanan ini bohong, misalnya gitu ya. Jadi sangat simpel sekali sih sebenarnya, asal kalian membantah berdasarkan fakta ya. Jadi ini tantangan buat Oten untuk membantah. Silakan bantah. Jika tidak, maka terimalah kenyataan bahwa yang masuk Islam ini benar-benar dulunya Kristen, bahkan seorang pendeta. Jadi santai aja bro ya, nggak usah baper ya, nggak usah bikin kesaksian tandingan ya, yang ternyata dusta, ngaku-ngaku ustadz, ngaku-ngaku dulunya muslim terus murtad ya, nggak usah ya, biar nggak jadi tertawaan muslim ya. Kalau memang dia murtad beneran ya nggak apa-apa, tapi kalau bukan murtad terus diolah seolah-olah, ya dibuat, disetting seolah-olah dia mantan muslim, itu tentu akan sangat memalukan. Karena kami sangat mudah menguji kesaksian Oten yang ngaku murtadin. Ini beneran mantan muslim atau hanya ngaku-ngaku biar dapat fulus seperti yang binaannya Ucuk Manuk Bulus itu ya. Banyak sekali bohongan ya. Itu saja sahabat, mudah-mudahan apa yang kami ulas memberikan informasi dan pencerahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Dukung perkembangan channel ini, barokallah. Anda menjadi bagian dari upaya melawan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.